Kita lanjut lagi bosku. Bab 19-20. CEO dingin dan gadis malang. Sepanjang perjalanan pulang Anaya maupun aku Sean sibuk dalam pikirannya masing-masing. Anaya ingin bertanya siapa wanita yang mereka jumpai tadi di parkiran pemakaman. Namun niatnya ia urungkan karena melihat aura dingin dan datar dari Sean. Pria itu menyetir tanpa ekspresi sama sekali, entah apa yang tengah ia pikirkan. Anaya memilih untuk memejamkan matanya karena rasa kantuk yang mendera. Namun saat ia akan memejamkan mata, Sean tiba-tiba membuka suara. "Naya, apakah kau ingin ke makam kedua orang tuamu?" tanya Sean. Apakah kakak mau mengantarku ke sana? Karena pemakaman kedua orang tuaku jauh dari kota kita sekarang. Sebaiknya lain kali saja kak, ucap Anaya yang belum siap sebenarnya kembali mengunjungi makam kedua orang tuanya. Dia masih ingat bagaimana kondisi kedua orang tuanya yang tak berbentuk lagi akibat kecelakaan tragis itu. "Kamu yakin?" tanya Sean. "Ya kak," jawab Anaya tersenyum tipis. "Baiklah. Apakah kamu ingin ke suatu tempat?" tanya Sean. "Enggak kak. Aku tak tahu kota ini," jawab Anaya menggeleng pelan dengan raut wajah sendu. "Robi asistenku sudah mengurus kuliahmu, lusa kamu sudah bisa mulai kuliah di Universitas A," ucap Sean. "Benarkah kak?" "Ah terima kasih," pekik Anaya kegirangan tanpa ia sadari memtiga Sean cukup erat. Sean terpaku dengan pelukan spontan dari Anaya. Jantungnya berdetak kencang saat tubuh Anaya menempel pada lengannya. Seketika aliran darah di tubuh Sean mengalir cepat. "Ya," jawab Sean dengan suara serak. Anaya yang menyadari posisinya sekarang langsung merenggangkan P3 lukanya. "Maaf kak, aku tak sengaja," ucap Anaya kikuk karena malu telah memtiga sang suami. Wajahnya merona menahan rasa malu. Sean berdehem pelan mengatur debaran jantungnya. Sean berusaha fokus pada kemudinya, dia tak mau celaka hanya karena kurang fokus. Anaya benar-benar menguji keimanannya. Tak tahukah dia sesuatu di bawah sana sudah bangun karena dekapan tubuh Anaya pada lengannya tadi. Dia laki-laki normal ditambah lagi mereka pasangan halal. Tapi tak bisa melakukan hal lebih pada sang istri. Saat sedang fokus pada jalanan ponsel Sean berdering. "Dert dert dert. Morgan is calling." Sean menjawab, "Iya Morgan. Ada apa? Kau di mana Sean?" "Bisa ke kantor sekarang, ada seseorang ingin menemuimu," kata Morgan. "Aku lagi di jalan, 10 menit lagi aku sampai," kata Sean. "Ya baiklah," jawab Morgan. Blip. Sambungan telepon seluler terputus. "Kita ke kantorku dulu," ucap Sean memutar arah mobilnya. "Ya kak," jawab Anaya pasrah. Mau bagaimana lagi, sepertinya Sean ada keperluan di kantor. 10 menit perjalanan akhirnya Sean sampai di kantor. Seorang satpam tampak membukakan pintu untuknya. Sean keluar dari mobilnya dan membukakan pintu untuk Anaya. Ya, dia ingin setidaknya bersikap manis pada sang istri. Sedangkan Anaya tersipu malu dengan apa yang dilakukan Sean. "Tolong parkiran," ucap Sean memberikan kunci mobil pada satpam. Sean langsung melangkah memasuki lobi dengan menggandeng tangan Anaya. Anaya yang tak siap hanya melongo dan bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya mengikuti langkah Sean. Semua karyawan tampak berbisik menatap ke arah Anaya. Sedangkan Sean berjalan dengan angkuhnya tanpa mempedulikan tatapan karyawannya. Toh yang ia gandeng istrinya sendiri. Anaya juga cantik sepadanlah dengannya. Anaya menatap Sean dari samping dengan tatapan heran dan tak percaya dengan ekspresi Sean yang berubah 180 derajat.
Sean yang ia lihat sekarang begitu dingin datar dan tanpa ekspresi serta terlihat arogan. Sedangkan di rumah pria itu sangat menyebalkan. Sean tak peduli dengan tatapan Anaya, yang ia pedulikan saat siapa yang ingin bertemu dengannya, di saat ia dalam masa cuti pernikahan. Sean tak akan mengampuni Morgan jika tamu kali ini tidak penting. Setelah keluar dari lift Sean melangkah menuju ruangannya dengan masih menggenggam tangan sang istri. Saat Sean memasuki ruangannya pria itu menatap penuh amarah pada seseorang yang sedang duduk di sofa ruang kerjanya. Tanpa ia sadari ia meremas jemari Anaya membuat gadis itu meringis kesakitan. "Kak, tanganku," ringis Anaya. "Ah, maaf sayang. Aku tak sengaja," ucap Sean melonggarkan genggamannya dan menatap Anaya penuh sesal. "Tak apa Kak," jawab Anaya menyembunyikan semburat merah di pipinya. Entahlah jantungnya berdegup keras saat Sean memanggilnya dengan sebutan sayang. Sean terus melangkah menuju kursi kebesarannya dan mendudukan Anaya di sana. Kini tatapan beralih pada wanita yang duduk di sofa dengan tatapan yang terlihat bingung. "Sean, untuk apa kau kembali lagi?" ucap Sean dengan tatapan tajam penuh intimidasi. Aku ingin bertemu denganmu Sean. Aku mau minta maaf untuk." "Sudahlah jangan mengungkitnya lagi. Aku sudah melupakannya. Maafmu tak akan membuat nenek hidup kembali," Sean berucap dingin. "Sean, sungguh aku juga tak mau semuanya terjadi tapi aku sungguh Stop Sekar. Apa maumu?" Berang Sean menatap tajam Sekar penuh amarah. Anaya terlonjak kaget mendengar bentakan Sean. Ruangan itu terasa begitu mencekam bagi Anaya. Dia berusaha tak ingin mendengar tapi bagaimana caranya. Kedua orang itu tepat ada di depan matanya. "Aku ingin kita seperti dulu lagi Sean, aku sungguh mencintaimu," lirih Sekar. Perang. Anaya tak sengaja menjatuhkan ponsel yang ada di genggamannya. Dia terkejut mendengar seorang wanita mengucapkan cinta pada suaminya di depan matanya. "Naya, sayang, kamu tidak apa-apa?" tanya Sean beralih menatap sang istri, dengan khawatir lalu meraih ponsel Anaya yang tergeletak di bawah meja. Ponsel itu retak dan tak bisa digunakan lagi. "Aku gak apa-apa Kak," lirih Anaya tersenyum tipis. "Yakin?" Sean merangkul muka Anaya dengan kedua tangannya. "Lia Kak," jawab Anaya menatap Sekar yang terlihat begitu emosi. Sean mengikuti tatapan Anaya, pria itu menyunggingkan senyumannya. Dia tahu jika Sekar sedang menahan api cemburu. "Sean, jelaskan padaku siapa gadis ini, aku lihat dia begitu spesial untukmu," ucap Sekar denah nafas yang sudah memburu. "Dia, istriku," ucap Sean menatap ke arah Anaya dengan senyuman manisnya. "Kamu pasti bercanda bukan?" ucap Sekar menggeleng pelan dengan mata berkaca-kaca. "Kamu lihat ini." Sean memamerkan jari kiri Anaya yang terpasang cincin pertama, yang merupakan cincin turun-temurun dari keluarga Sean. Dia juga memamerkan jari manis Anaya yang terpasang cincin pernikahan yang sama dengan yang dipakai Sean. "Sean, kau..." Sekar sudah bersimbah air mata dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya menahan isak tangisannya. "Sudah aku katakan jangan lagi mengusik hidupku. Aku tak memiliki perasaan apapun padamu," ucap Sean lantang. Kau jahat Sean," pekik Sekar dan segera beranjak dari ruangan itu dengan bersimbah air mata. Sean menghela nafas panjang. Ia tak menyangka jika Sekar kembali datang mengusik hidupnya setelah apa yang dia lakukan di masa lalu. Bab 20. Flashback 3 tahun yang lalu. Malam itu tepat malam perayaan ulang tahun perusahaan Alatas.
Acara dilangsungkan di salah satu hotel milik keluarga Alatas. Semua tampak berbahagia karena juga bertepatan dengan ulang tahun cucu mahkota mereka yaitu Josean Ferdinand Alatas. Tanpa Sean ketahui ternyata sang nenek telah mengatur pertunangannya dengan salah satu anak dari rekan bisnis papanya. Yang tak lain juga sahabatnya dari kecil. Sean begitu terkejut saat neneknya mengumumkan pertunangannya dengan Sekar. Pria itu sungguh tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh neneknya. Neneknya menggunakan kelemahan yaitu tak bisa menolak permintaan dari sang nenek. Ya Sean tak pernah menolak apapun yang diminta sang nenek. Maaf Nek. Untuk pertama kalinya Sean menolak permintaan nenek, Sean tak mencintai Sekar Nek. Sean sudah punya pilihan sendiri, ucap Sean berjalan menuju seorang wanita cantik yang tak lain Jessica. Semua orang mulai berbisik membuat keluarga Sekar tampak mulai malu. Ayah Sekar tampak begitu emosi dengan penolakan Sean. Dia sungguh malu karena Sean berani menolak putrinya. Sean, jangan membuat malu keluarga kamu, bisik nenek yang juga tampak malu dengan penolakan sang cucu. Nek, sungguh Sean bukan bermaksud menolak tapi harusnya nenek bicarakan ini dengan Sean lebih dahulu, gumam Sean. Sean, nenek pikir karena kalian terlihat dekat kalian berdua memiliki perasaan. Tapi bukankah cinta bisa datang di kemudian hari? Ucap nenek yang sudah terlanjur malu. Apa maksudmu ini Nyonya Alatas? Anda sengaja membuat keluarga kami malu. Membuat putriku malu dengan penolakan cucumu ini. Teriak ayah Sekar yang sudah terbakar amarah mendengar bisikan para tamu. Pak Denny ini bisa kita bicarakan baik-baik, ucap nenek mencoba menjelaskan kepada ayah Sekar. Kau membuat kami dipandang hina oleh orang-orang di malam ini. Seolah-olah putriku mengemis menginginkan cucumu, bentak ayah Sekar. Sedangkan Sekar sudah menangis tergugu di dalam pelukan sang bunda. Memang ini salah Sekar yang meminta pada Nyonya Alatas untuk mengatur pertunangannya dengan Sean. Karena Sekar bilang ia dan Sean saling mencintai. Tunggu. Asal kamu tahu putrimu datang padaku mengatakan kalau ia dan cucuku saling mencintai. Dia memintaku untuk mengatur ini semua, lalu kau menyalahkanku. Geram Nyonya Alatas sedangkan kakek Alatas tampak menenangkan istrinya. Begitu juga kedua orang tua Sean yang tampak kecewa pada sang mama, karena sudah merencanakan pertunangan sang putra tanpa ia ketahui. Allah, jangan membalikkan keadaan Nyonya Alatas. Kau sengaja bukan membuat keluarga kami malu. Teriak ayah Sekar. Sekar, bicaralah nak kalau ini semua keinginanmu, lirih nenek. Semua orang menatap Sekar, namun gadis itu memilih bungkam lalu menggeleng pelan saat sang ayah menatapnya tajam. Sean hanya diam tak mau ikut bicara karena ia tak tahu apa-apa. Kau lihat Nyonya Alatas. Keluarga macam apa kalian ini? Percuma kalian mengadakan syukuran ini, kalau kalian hanya berniat mempermalukan kami. Ayah Sekar membawa anak dan istrinya keluar dari hotel tersebut dengan terus mengumpat. Akhirnya acara perayaan itu langsung dibubarkan, karena semua orang mulai bergunjing dengan apa yang terjadi. Nenek Sean Nyonya Ningsih Mulyawati Alatas memijit pangkal hidungnya terlihat pusing. Lah tahu akibat dari masalah ini pasti esok hari akan banyak kabar berita tentang keluarganya. Sean menghampiri sang nenek yang duduk di kursi kesayangannya dan dikelilingi oleh seluruh keluarga. Sean berlutut di hadapan nenek untuk meminta maaf dengan apa yang terjadi. Sungguh ini di luar kendalinya. Ia tak mau memaksakan hatinya terlebih dia sudah memiliki kekasih. Maafkan Sean Nek, karena penolakan Sean keluarga kita menanggung malu, lirih Sean. Nenek yang harusnya minta maaf sama kamu nak,
tak harusnya nenek mengambil keputusan sendiri apalagi ini menyangkut tentang kebahagiaanmu. Andai Sekar tak memaksakan kehendaknya ingin bertunangan denganmu di malam ini semuanya takkan seperti ini, sesal Nyonya Alatas. Sean mengepalkan kedua tangannya, dia sungguh marah dengan sahabatnya itu. Apalagi tadi tak ada satu kata keluar dari mulut gadis itu saat neneknya dipermalukan oleh ayahnya. Namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa membela sang nenek tadi. Karena ia cukup kecewa dengan nenek yang sudah membuat keputusan sendiri untuk hidupnya di masa depan. Harusnya Sekar tadi menjelaskan semuanya di depan orang banyak. Kenapa perempuan itu diam saja, ujar Nyonya Anita yang tampak kesal. Ini tak sepenuhnya salah gadis itu, harusnya kau bicarakan ini dulu dengan Sean. Jangan mengambil keputusan sepihak. Dalam keluarga kita tak ada yang namanya perjodohan, anak cucu kita bebas memilih pasangannya sendiri bukan? Jujur aku juga terkejut saat kau mengumumkan pertunangan itu tadi, ucap Tuan Alatas pada sang istri yang raut wajah yang tampak kecewa. Dat, jangan menyudutkan Momi. Yang harus kita pikirkan saat ini bagaimana membungkam media atas kejadian ini. Aku yakin juga akan berdampak dengan saham kita nantinya, sela Papa Ferdian. Dan benar saja keesokan harinya berita tentang penolakan dari Sean, menjadi trending topik dan berimbas pada menurunkannya saham. Terlebih setelah Sean menyelidiki ada ikut campur tangan ayah Sekar, yang menghasut para investor untuk menarik beberapa saham di Alatas Group. Tak hanya sampai di situ nenek yang tahu imbas dari apa yang ia lakukan harus dirawat di rumah sakit akibat sakit jantung yang ia derita. Semua keluarga Alatas ketar-ketir untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Sean dan sang papa berusaha meyakinkan para investor dengan menceritakan semua kebenarannya. Walau pada akhirnya ada beberapa investor yang menarik sahamnya paling tidak perusahaan masih bisa diselamatkan. Sedangkan di rumah sakit Nyonya Anita dan sang putri Sina menemani Nyonya Alatas yang kini kritis. Sakit jantung yang ia derita ditambah lagi dengan tekanan darah tingginya membuat wanita paruh baya itu harus dirawat di ruang ICU. Tim dokter tak bisa melakukan banyak hal karena kondisi Nyonya Alatas memang cukup memprihatinkan. Kini hanya keajaiban dari Tuhan untuk Nyonya Alatas bisa sehat seperti sedia kala. Setelah perusahaan benar-benar bisa diselamatkan kini seluruh keluarga dikejutkan dengan berita kematian dari wanita yang mereka cintai. Nyonya Ningsih Mulyawati Alatas telah berpulang ke pangkuan ilahi setelah berjuang selama 18 jam untuk tetap bertahan hidup. Sean yang baru saja selesai meeting dengan para petinggi perusahaan segera menuju rumah sakit bersama dedinya. Pria itu sungguh tak percaya dengan apa yang terjadi. Tapi mungkin ini yang terbaik untuk neneknya. Semenjak itu Sean begitu membenci Sekar dan keluarganya. Gadis itu hilang entah kemana di saat keluarga kalang kabut, menyelesaikan masalah yang dibuat olehnya tanpa mau membantu menjelaskan pada media apa yang sebenarnya terjadi. Flashback off. Sean mengusap wajahnya dengan kasar, kejadian beberapa tahun yang lalu kembali datang. Dengan semua yang telah terjadi, tanpa tahu malu wanita itu kembali datang setelah kedua orang tuanya berusaha menghancurkannya. Anaya segera berdiri dari duduknya dan mengusap pelan pundak Sean. Pria itu menatap Anaya yang tersenyum padanya. Sean mentigaluk tebu Anaya untuk menghirup aroma tebu sang istri yang membuatnya nyaman. Berada di dekat Anaya membuatnya tenang, dan menjadi pria berbeda dengan sifatnya yang terbiasa arogan. Tetaplah selalu di sampingku Naya, liris Sean mempererat pelukannya.